Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Fadri. NRP saya 14/2015-008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penulisan usulan penelitian, yaitu pembuatan briket dari arang batok kelapa dengan penambahan ampas kopi. Pada penelitian ini saya dibimbing oleh Bapak Roni Kurniawan. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama ada bab 1, yaitu bab pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, dan ada ruang lingkup. Latar belakang meningkatnya sektor ekonomi, teknologi, dan populasi manusia, meningkat juga kebutuhan terhadap energi. Menipisnya cadangan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya, mengharuskan untuk mencari sumber energi alternatif dan serta mengurangi emisi CO2. Sumber energi alternatif seperti biofuel dapat menjadikan salah satu solusi mengganti energi tidak terbarukan. Biofuel dapat dibuat dari limbah biomasa atau limbah organik. Hasil dari limbah proses agroindustri. Kemudian pemanfaatan limbah organik ini dapat diolah menjadi bahan bakar padat, yaitu briket arang. Pemanfaatan limbah biomasa seperti batok kelapa dan ampas kopi yang memiliki potensi nilai kalor yang lumayan, yang cukup tinggi, yaitu untuk batok kelapa ada di 5.700 kalori per gram dan ampas kopi ada di 6.600 kalori per gram. Kemudian pada briket dilakukan analisis proksimat serta pengujian eksperimental, yaitu laju pembakaran dan lama pembakaran. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama yaitu membandingkan briket arang batok kelapa dengan campuran ampas kopi dengan standar mutu Indonesia yang meliputi kadar abu, nilai kalor, kadar karbon, dan kadar air. Kemudian yang kedua, menetapkan konsentrasi campuran antara batok kelapa dan ampas kopi untuk mendapatkan briket yang baik dengan dalam kekuatan, kandungan energi, mudah bakar, dan nilai ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, ada mengukur nilai kadar karbon, kadar air, kadar abu, dan nilai zat terbang yang terkandung pada briket arang batok kelapa dengan penambahan konsentrasi campuran ampas kopi. Kemudian ruang lingkup. Pada penelitian ini memiliki ruang lingkup, yaitu batok kelapa didapat dari pasar tradisional Kota Bandung dan ampas kopi dari gerai Janji Jiwa, Kota Bandung. Menggunakan proses pirolisis dengan temperatur 400 derajat Celcius selama 6 jam, bahan baku batok kelapa dan bahan substitusi ampas kopi, yaitu dengan variasi 0%, 25%, 50%, dan 75%. Kemudian bahan perekat tepung kanji dengan variasi 10% dan 20%. Yang terakhir adalah analisis proksimat dan analisis eksperimental, yaitu analisis proksimatnya menguji kadar air, kadar abu, dan nilai kalor, dan analisis eksperimentalnya itu menguji lama pembakaran dan laju pembakaran. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini tinjauan pustaka mengandung dia bahan bakar, kemudian ada pembahasan briket, batok kelapa, ampas kopi, metode penyangraian, pirolisis, perekat, pembriketan, kualitas briket, pengujian briket. Bahan bakar adalah salah satu materi yang dapat dipanaskan dengan temperatur tertentu akan menjadi proses pembakaran. Yang mana bahan bakar dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar gas. Bahan bakar padat adalah satu materi yang bersifat keras dan strukturnya bersifat rapat. Bahan bakar padat biasa ditemukan dan diperoleh dari hasil tambang seperti batu bara. Kemudian arang adalah hasil sisa pembakaran. Yang ketiga adalah pengolahan lebih lanjut seperti briket. Kemudian ada bahan bakar cair, yaitu
gabungan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari alam maupun buatan, seperti minyak tanah, pertalite, pertamax, dan lainnya. Kemudian ada bahan bakar gas, yang mana merupakan gas alam dengan komponen utamanya yaitu metana. Contoh produk dari bahan bakar gas yaitu adalah LPG, gas tanah kokas, gas produser, dan lainnya. Kemudian ada briket. Briket adalah arang mempunyai bentuk tertentu, memiliki kerapatan tinggi, diperoleh dari pengembangan arang halus yang dicampur dengan bahan perekat seperti tepung kayu. Briket dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri menengah, ataupun industri kecil, ataupun untuk penggunaan sebagai bahan bakar pembuatan stik, pengasapan, dan seperti rokok sisa. Kemudian pada penelitian ini menggunakan bahan baku yaitu batok kelapa dan ampas kopi. Batok kelapa dipilih dikarenakan dia memiliki nilai kalori yang cukup tinggi dan terdapat banyak pada pasar-pasar tradisional di Kota Bandung. Kemudian ampas kopi dipilih sebagai bahan campuran dikarenakan dia juga memiliki nilai kalori yang cukup tinggi. Ampas kopi sendiri akan diperoleh dari gerai kopi yaitu Janji Jiwa yang ada di Kota Bandung. Kemudian ada metode pengarangan. Dalam metode pengarangan ini ada 3 metode yaitu pirolisis, karbonisasi, dan torefaksi. Yang pertama ada pirolisis, merupakan dekomposisi termal dari biomasa yang menggunakan panas. Biasanya pada temperatur 200 hingga 600 derajat Celcius tanpa adanya kehadiran oksigen. Kemudian karbonisasi merupakan metode dengan pemanasan biomas pada temperatur tinggi yaitu di 500 hingga 1200 derajat Celcius dengan jumlah udara atau oksigen yang dibatasi sehingga cukup untuk pembakaran. Yang terakhir ada torefaksi yang biomas pada temperatur 200 hingga 300 derajat Celcius pada tekanan atmosfer tanpa adanya oksigen. Pemilihan pirolisis dikarenakan pada penelitian ini produk akhirnya akan berbentuk arang. Berikut ada pemaparan pirolisisnya. Tipe-tipe pirolisis yaitu ada slow pirolisis, fast pirolisis, dan pirolisis in the presence of medium. Slow pirolisis adalah pemanasan, proses pemanasan pirolisis yang dilakukan secara lambat, yang mana temperaturnya rendah dan waktu tinggalnya lama. Untuk fast pirolisis adalah proses pirolisis yaitu dengan cepat, yaitu dengan cepat dan suhu tinggi. Untuk suhunya berkisar antara 450 hingga 600 derajat Celcius dengan waktu tinggal yang sebentar. Dan untuk pendinginannya juga dilakukan dengan secara cepat. Kemudian ada pirolisis in the presence of medium, yang mana proses pirolisis ini menggunakan media, yaitu hidrogen ataupun air. Hidrogen digunakan karena molekul hidrogen berikatan dengan hidrokarbon, kemudian dapat meningkatkan volatil atau gas produk hidrokarbon. Kemudian proses in the presence of medium yang keduanya adalah air. Metode air digunakan untuk memecah biomasa menjadi bioil dengan kadar oksigen yang sedikit. Kemudian pengaruh temperatur terhadap pirolisis. Temperatur pirolisis mempengaruhi komposisi hasil dari produk. Semakin rendah temperatur pirolisis akan semakin lebih banyak menghasilkan arang, sedangkan semakin tinggi temperatur lebih sedikit menghasilkan arang. Yang biasanya yang dihasilkan adalah gas atau bioil. Produk pirolisis ada 3, yaitu padatan, cair, dan gas. Produk padatan arang biasanya dihasilkan dengan metode yaitu slow pirolisis. Kemudian ada cairan yaitu dalam bentuk bioil ataupun air,
Biasanya ini didapat dengan metode fast pyrolysis. Kemudian gas campuran tidak dapat terkondensasi, ini juga biasanya dapat di fast pyrolysis. Gitu. Perekat briket dengan kualitas terbaik membutuhkan perekat sehingga dapat meningkatkan partikel-partikel halus sehingga dapat mengikat partikel-partikel halus dan membentuk briket. Briket harus memiliki beberapa sifat perekat, harus memiliki yaitu gaya kohesi, mudah terbakar, mudah didapatkan, harga terjangkau, tidak beracun, dan tidak berbahaya. Kemudian ada jenis perekat. Jenis perekat itu ada dua, yaitu perekat organik dan perekat anorganik. Perekat organik biasanya menghasilkan kadar abu yang lebih sedikit dan harga yang cukup murah dan mudah didapatkan. Sedangkan untuk perekat anorganik menghasilkan kadar abu yang lumayan banyak, cukup banyak, dan memiliki harga biaya yang cukup besar. Contoh dari perekat organik yaitu tepung kanji, getah, molase, dan lainnya. Kemudian untuk contoh perekat dari anorganik yaitu ada lem, natrium, silika, dan lempung. Kemudian pemilihan dari tepung kanji karena asap yang dihasilkannya, pada penelitian ini memilih tepung kanji karena asap yang dihasilkannya lebih sedikit. Kemudian nilai kalornya lebih tinggi dan kekuatan rekat tinggi ketika briket sudah kering. Kemudian ada pembriketan. Teknologi pembriketan ada dibagi menjadi tiga, yaitu pembriketan tekanan tinggi, pembriketan tekanan sedang dengan bantuan alat pemanas, kemudian ada pembriketan tekanan rendah dengan bahan perekat. Yang pertama, pembriketan tekanan tinggi, yaitu pembriketan dengan degree tekanan yang cukup tinggi, dan ini biasanya menggunakan alat yaitu piston press ataupun screw press. Pembriketan ini tidak membutuhkan bahan perekat tambahan karena tekanan tinggi ini sudah memadatkan hingga merekat bahan dari briket tersebut. Kemudian pembriketan tekanan sedang dengan bantuan alat pemanas. Pembriketan ini tidak menggunakan bahan perekat juga, tapi menggunakan bantuan alat pemanas sebagai perekatnya. Jadi bahan akan dipanaskan sambil ditekan, sambil dicetak kemudian dia akan merekat satu dengan yang lainnya dengan bantuan alat pemanas. Kemudian ada pembriketan tekanan rendah dengan bantuan perekat. Pada teknologi ini biasanya pembriketan tekanan rendah diberi tekanan yang rendah dengan bahan perekat. Jadi tanpa adanya bantuan alat panas. Dan bahan perekatnya itu untuk mengikat partikel-partikel bahan dari briket tersebut. Kemudian ada bentuk briket seperti yang dapat dilihat. Yang untuk yang A yaitu adalah briket sarang tawon berbentuk bulat, yang kemudian ada briket yang B-nya sarang tawon berbentuk kotak, yang kemudian ada briket yang silinder pejal, yang D-nya adalah briket berbentuk tablet, yang C adalah briket heksagonal, yang D adalah yang F adalah briket silinder dengan rongga. Kemudian ada kualitas briket. Kualitas briket dapat disajikan pada tabel seperti berikut, yaitu ada standar dari Puslitbank, SNI, standar Jepang, standar Inggris, dan standar Amerika. Pada standar Puslitbank sendiri, kerapatan yaitu harus lebih dari 0,7 gram per cm kubik. Kadang kadar air kurang dari 8%, ketegangan tekanannya lebih besar dari 12 kg per cm persegi, kemudian mudah menguap, dengan zat mudah menguapnya yaitu harus lebih kecil dari 30%. Kemudian kadar abunya harus lebih kecil dari 80%, dan karbon harus lebih besar dari 60%, dan nilai kalor harus lebih besar dari 6.000 kalori. Kemudian untuk standar SNI kerapatannya tidak ada,
Untuk kadar airnya harus kurang dari 8%, keteguhan tekanannya tidak ada, zat mudah menguapnya kurang dari 15%, kadar abunya harus kurang dari 8%, kadar karbon terikatnya tidak ada, nilai kalornya harus lebih dari 5.000 kalori. Kemudian di standar Jepang yaitu kerapatannya harus 1-2 gram per cm kubik, kadar air 6-8%, ketegangan tekanan 60 kg per cm persegi, zat mudah menguapnya 15-30%, kadar abunya 3-6%, karbon terikatnya 60-80%, dan nilai kalorinya harus 6.000 sampai dengan 7.000 kalori. Untuk Inggris, kerapatannya 0,84 gram per cm kubik, kadar airnya 3-4%, keteguhan tekanannya 12,7 kilo per cm persegi, zat mudah menguapnya 16%, kadar abunya 10%, karbon terikatnya 75%, nilai kalorinya 7.300 kalori. Untuk negara Amerika, yaitu kerapatannya berkisar 1 gram per cm kubik, kemudian kadar air 6%, keteguhan tekanannya 62 kg per cm persegi, kemudian zat mudah menguapnya 19%, kadar abunya 18%, kadar karbon terikatnya 58%, dan nilai kalorinya di 6.500 kalori. Dan briket yang baik harus memiliki beberapa karakteristik seperti berikut, yaitu mudah dinyalakan, tidak atau sedikit mengeluarkan asap, efisiensi pancaran panasnya tinggi, emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun, tidak berbau, kedap, dan hasil pembakaran tidak berjamur bila disimpan lama. Menunjukkan upaya laju pembakaran yang baik. Bentuk tidak berubah ketika penanganan dan pengangkutan. Kadar abu rendah, kadar air rendah, kerapatan tinggi hingga ruang penyimpanan minimum, tidak ada efek samping pada kesehatan. Kemudian ada pengujian untuk briket. Pengujian briket akan diuji dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah analisis proksimat dan analisis eksperimental. Analisis proksimat yaitu menganalisis kadar air dengan cara hasil pembriketan kemudian dikeringkan dan akan ditimbang. Kemudian ada analisis kadar abu. Kadar abu akan dihitung beratnya, yaitu zat yang tertinggal hasil dari pembakaran briket secara sempurna. Kemudian nilai kalor akan dilakukan pengukuran menggunakan bom kalorimeter untuk mengukur jumlah kalor yang dihasilkan pada pembakaran sempurna. Kemudian ada analisis eksperimental, yaitu menganalisis laju pengurangan massa dengan cara diamati dan dicatat. Laju pengurangan massa ini gram per satuan waktu. Kemudian ada analisis eksperimental laju pembakaran. Pengujiannya itu menggunakan pemanasan air 1 liter. Akan diamati berapa banyak briket yang akan digunakan sampai air mendidih. Kemudian pada bab 3, yaitu adalah metode penelitian. Ada variabel tetap, variabel bebas, alat dan bahan, skema alat, dan tahap penelitian. Variabel penelitian yaitu ada dua, yaitu variabel tetap dan variabel bebas. Variabel tetap pada penelitian ini yaitu bahan baku, yaitu batok kelapa, masanya 250 gram, waktu proses selama 6 jam, dan temperatur proses 400 derajat Celcius. Kemudian ada variabel bebas, yaitu konsentrasi tepung kanji sebesar 10% dan 20%, konsentrasi ampas kopi yaitu 0%, 25%, 50%, dan 75%. Alat dan bahan penelitian yang akan digunakan. Alat yang akan digunakan yaitu pengempaan, hydraulic press, alat pirolisis, oven, kalorimeter, tungku, pengayakan, derajat analitik, pengaduk, gelas kimes 1000 ml, gelas ukur 100 ml, cawan porselen, termometer, furnace,
spatula, hot plate, kaca arloji, desikator, tangkus. Kemudian bahan yang akan digunakan yaitu batok kelapa yang diperoleh dari Kota Bandung, pasar tradisional di Kota Bandung. Yang keduanya ada ampas kopi yang akan diperoleh dari gerai kopi Janji Jiwa. Yang kemudian tiga ada tepung kanji. Yang keempatnya ada air. Skema alat seperti yang dapat dilihat, adalah yang A adalah kontrol panel, kemudian B adalah pyrolysis chambernya, kemudian yang C-nya adalah heater, yang D adalah thermocouple, yang E adalah screen support, F adalah insulator, yang G adalah screen support, H-nya adalah member atau tempat penampung, yang I adalah selang silikon. Tahap penelitian perilaku awal bahan baku, yaitu ada bahan baku yang kita pakai adalah batok kelapa, kemudian ada ampas kopi, dan kemudian batok kelapa dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan temperatur 110 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian untuk ampas kopi juga diperlakukan yang pertama adalah pengeringan dengan oven yaitu dengan suhu 110 derajat Celcius dan waktu 2 jam. Kemudian untuk ampas kopi akan dilakukan penyaringan. Penyaringan sendiri akan menggunakan ukuran penyaringan. Ukuran kopi yang akan digunakan adalah ukuran kopi yang terbanyak yang setelah disaring. Karena saya tidak tahu untuk ukuran gilingan pada kopi tersebut. Dikarenakan setiap gilingan kopi itu memiliki memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian ada tahap pirolisis, yang mana hasil tadi bahan baku seperti batok kelapa dan ampas kopi yang sudah dikeringkan, kemudian akan dilakukan proses pirolisis. Untuk untuk batok kelapa sendiri, yang pertama dia akan dilakukan pirolisis selama 6 jam menggunakan temperatur 400 derajat Celcius. Kemudian setelah selesai akan didinginkan terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukan penghalusan. Setelah penghalusan akan dilakukan penyaringan. Penyaringan dilakukan sehalus mungkin dia. Kemudian akan dihasilkan arang batok kelapa halus. Untuk ampas kopi akan dilakukan pirolisis dengan suhu 400 derajat Celcius dengan waktu 6 jam. Kemudian didinginkan dan didapat arang ampas kopi. Kemudian untuk pembuatan briket akan dilakukan dengan 250 gram ampas arang batok kelapa yang sudah dihaluskan dengan penambahan ampas kopi sebesar 0%, 25%, 75%, 50%, 75%, dan 75%. Akan dicampurkan dengan perekat yaitu tepung kanji dengan konsentrasi yaitu dengan variasi 10 dan 20%. Tepung kanji sudah dilarutkan terlebih dahulu menggunakan air. Kemudian dilakukan pembriketan yaitu pengadukan hingga bahan perekat dan ampas kopi dan batok kelapa tercampur hingga menjadi homogen dan menjadi satu. Setelah itu akan dilakukan pencetakan menggunakan hydraulic press. Setelah dilakukan pencetakan, kemudian akan dikeringkan dengan oven selama 24 jam dengan temperatur 60 derajat Celcius. Setelah selesai akan dilakukan analisis proximat dan analisis eksperimental, yaitu analisis proximat mengukur kadar abu, kadar air, dan nilai kalor. Kemudian ada analisis eksperimental, yaitu mengukur
laju pembakaran, dan lama pembakaran. Mungkin sekian dari saya, barangkali ada pertanyaan. Terima kasih.